Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam pertemuan ketiga, yaitu dengan materi pemilihan pelarut dalam proses ekstraksi. Nah, ini merupakan salah satu materi yang perlu kita harus kuasai, di mana dalam proses ekstraksi, pelarut merupakan menjadi peranan penting dalam menghasilkan suatu ekstrak yang berkualitas. Pemilihan pelarut yang sesuai merupakan tahapan penentuan keberhasilan dalam mengekstraksi bahan aktif dari suatu tanaman. Nah, tanamannya ini biasa tanaman obat ya, yang peruntukan untuk pengobatan. Pemilihan pelarut dipilih berdasarkan prinsip bahwa suatu solut atau pelarut akan larut sempurna dalam pelarut yang nilai polaritasnya sama dengannya, atau biasa disebut dengan like dissolve like, di mana kalau dia senyawa nonpolar itu akan digunakan pelarut nonpolar untuk melarutkannya. Senyawa semipolar digunakan pelarut semipolar, senyawa polar digunakan pelarut polar. Pelarut di sini ya, pelarut yang digunakan dalam ekstraksi merupakan pelarut terbaik untuk zat aktif yang terdapat dalam suatu sampel atau simplisia, sehingga zat aktif dapat dipisahkan dari simplisia. Ekstraksi dapat menggunakan pelarut tunggal ataupun campuran. Nah, pelarut tunggal itu yaitu terdiri dari satu pelarut, sedangkan pelarut campuran yang biasa digunakan adalah perbandingan antara air dan etanol, air metanol, atau air dengan eter. Makanya sering kita mendengar suatu pelarut air berbanding dengan etanol itu seperti etanol 70%, etanol 50%, dan segala macamnya. Nah, ini terkait dengan senyawa targeting kita yang ingin kita ekstraksi. Nah, di sini ada syarat pelarut ya. Yang pertama bersifat selektif. Jadi, ini terkait dengan polaritasnya. Jadi, kalau misalnya kita mau yang polar, maka kita harus cari pelarut yang polar sehingga dia akan lebih selektif. Nah, yang kedua itu mempunyai titik didih rendah. Kenapa kita memilih pelarut yang titik didih rendah? Ini terkait dengan proses penguapan nantinya. Ini akan ada di pertemuan berikutnya. Titik rendah ini menyebabkan suatu ekstrak akan mudah untuk diuapkan, sehingga nanti ekstrak yang dihasilkan itu biasanya akan lebih baik dibandingkan dengan ekstrak yang memiliki pelarut yang titik didihnya tinggi. Yang ketiga itu bersifat inert atau tidak bereaksi, ya, tidak bereaksi dengan si simplisianya, dimana kalau suatu pelarut itu dapat mengubah struktur utama dari simplisianya, maka ini akan sangat tidak direkomendasikan. Jadi kita harus memilih pelarut yang tidak bereaksi dengan si senyawa kimianya. Yang keempat atau yang terakhir ini murah ya, ini murah dan mudah diperoleh. Jadi jangan sampai kita memilih pelarut kalau pelarutnya susah, misalnya inden, kita mau penelitian misalnya seperti itu ya, atau mau melakukan suatu research. Jadi pelarut yang harus kita gunakan ya kalau bisa murah ya. Dengan demikian kita juga tidak mengeluarkan biaya yang besar gitu ya, dan juga mudah diperoleh. Jadi ketersediaannya tuh banyak. Pelarut ekstraksi di sini bermacam pelarut dapat digunakan, akan tetapi pelarut toksik harus dihindari. Karena ekstraksi yang kita lakukan ini adalah tujuannya untuk pengobatan. Jadi kita sangat-sangat menghindari suatu pelarut-pelarut toksik, di mana pelarut ini juga akan mempengaruhi kualitas suatu ekstrak yang kita peroleh. Jadi pelarut yang digunakan dapat dilihat dalam farmakope. Jadi ada beberapa list pelarut yang bisa digunakan dan ada pelarut yang tidak bisa digunakan. Ini terkait dengan toksisitas dari pelarut itu sendiri. Karena memang sampai saat ini pelarut toksik itu susah untuk dipisahkan atau difraksi dari antara ekstrak dan juga pelarutnya. Nah, senyawa contohnya adalah macam pelarut senyawa hidrokarbon, contohnya petroleum ether, N-heksan, toluen, dan kloropon merupakan suatu pelarut-pelarut non polar ya. Jadi itu tidak suka dengan air. Terus yang kedua adalah alkohol, contohnya adalah
metanol atau metil alkohol. Terus di sini disebutkan alkohol itu sendiri itu merujuk kepada etanol. Jadi kalau kita pengen beli etanol, itu biasanya kita tinggal sebutkan alkohol, biasanya yang diberikan itu adalah etanol. Jadi yang sering kita beli itu, misalnya beli alkohol itu isinya adalah etil alkohol atau disebut dengan etanol. Terus ada N-propanol ya, tapi yang sering dipakai itu adalah metanol dan etanol. Terus yang ketiga adalah turunan atau pelarut dari keton, misalnya itu aseton ya. Terus ada yang berasal dari asam karboksilat, misalnya asam asetat. Terus ini adalah turunan dari asam asetat yang mengalami proses esterifikasi, yaitu ester dari etil asetat. Dan yang keenam itu ya, pelarut yang biasa dipakai adalah dietil ether. Nah, ini adalah tabel pemilihan jenis pelarut dalam proses ekstraksi. Ini berdasarkan polaritasnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada solvent polarity ya. Jadi kalau kita dari atas ya, itu semakin nonpolar, maka semakin ke bawah dia semakin polar. Jadi kalau kita mau ambil senyawanya itu yang polar, maka pelarut yang direkomendasikan adalah yang paling bawah. Semakin ke atas berarti senyawa yang ingin diambil atau diekstraksi adalah senyawa-senyawa yang nonpolar ya. Misalnya alkana ini ya. Ini contohnya alkana, ini contohnya heksana gitu ya. Terus metana, terus butana. Nah, ini contohnya ya. Ini golongan alkana. Di sini ada golongan aromatik itu seperti benzen gitu ya. Fenol. Terus ini ether ya. Terus di sini alkil. Ini RCOR, ini ester ya. Ester itu yang tadi etil asetat. Ya. Apakah cuma etil asetat? Banyak ya sebenarnya kan. Ada metil asetat. Ada ya banyak di golongan ester. Yang biasanya cirinya itu adalah memiliki bau yang khas. Terus yang berikutnya adalah golongan aldehid ya. Ini semakin ke bawah ini semakin polar ya. Aldehid bisa direkomendasikan. Contohnya formaldehid ya. Terus berikutnya adalah golongan dari pelarut amin ya. Ini bisa dipakai. Terus alkohol ya. Terus berikutnya senyawa amida. Amida ini adalah senyawa turunan dari amina ya. Terus berikutnya ya, yang memiliki polaritas yang cukup tinggi yaitu golongan asam karboksilat. Contohnya itu adalah asam asetat gitu ya. Ini bisa kita pakai untuk melakukan proses ekstraksi. Terus yang terakhir, air merupakan suatu pelarut paling polar dibandingkan semua pelarut-pelarut yang ada gitu ya. Jadi kalau ditanya pelarut polar itu apa ya, paling tinggi itu adalah air. Terus yang paling non polar itu adalah golongan alkana. Semakin panjang karbonnya, maka dia polaritasnya semakin kecil atau dia semakin non polar. Nah, biasanya yang paling sering direkomendasikan dalam proses ekstraksi ya, pelarutnya adalah alkohol, karboksilat dan air ya. Sisanya itu tergantung dari targeting senyawa kimia yang kita inginkan. Jadi memang hubungan antara pelarut dan juga senyawa kimia itu sangat berkaitan. Jadi kita harus benar-benar mencari dulu ya senyawa kimia yang ingin kita targetkan, metabolit sekunder yang ingin kita ambil itu polaritasnya bagaimana. Jadi misalnya ini hanya sekilas ya, ini nanti kaitannya dengan di materi kuliah semester depan ya. Misalnya kita punya senyawanya itu adalah fenolik. Senyawa fenolik ini sangat mudah larut di dalam air. Jadi kita sudah tahu bahwa
senyawa fenolik ini sangat suka larut dengan air, maka kita tidak mungkin merekomendasikan pelarut untuk ekstraksinya adalah golongan alkana ataupun heksana ya. Kenapa? Karena tidak akan mungkin ya fenolik ini akan tersari atau tertarik dengan senyawa alkana. Jadi bagaimana kita harus menariknya? Ya kita pakai pelarut yang dia sukai, contohnya adalah water atau air. Hanya ada prinsip tadi, like dissolves like. Nah ini tadi saya sudah singgung sedikit di atas ya. Jadi beberapa jenis pelarut untuk ekstraksi bahan aktif dari bagian tanaman obat. Nah ini adalah pelarutnya. Ini adalah contoh metabolit sekundernya ya. Mulai dari antosianin, terpenoid, saponin, alkaloid, flavon, flavonol ya. Di sini ada tanin, polifenol, flavonoid ya. Terus sampai nanti kumarin. Nah, dari sini, dari tabel ini kita bisa mengetahui rekomendasi dari pelarut yang nantinya bisa kita pakai untuk mengekstraksi atau menarik senyawa kimia ini dari simplisia kita. Jadi ini sangat baik sekali ya, menjadi acuan kita untuk memilih pelarut gitu ya. Contohnya kita ambil tanin ya. Tanin ini merupakan suatu senyawa fenolik ya. Di sini pelarut yang direkomendasikan ya, yang pertama itu air ya, karena air adalah pelarut polar. Sedangkan tanin senyawa polar, berarti ini sangat baik sekali. Metanol itu juga pelarut polar, etanol juga pelarut polar. Terus kloroform kenapa tidak direkomendasikan? Karena kloroform ini masuk di kategori senyawa semipolar. Ya, jadi ini menjadi acuan kita dalam memilih pelarut dalam menarik senyawa kimia. Tadi sudah kita singgung beberapa pelarut ya. Yang pertama air. Di sini kegunaan air itu adalah bisa menyari atau menarik senyawa-senyawa garam alkaloida. Jadi garam-garam alkaloida ya. Jadi alkaloid itu sebenarnya itu tidak larut dalam air, tapi kalau dalam bentuk garamnya itu sangat-sangat bisa disari dengan air. Ya. Berikutnya adalah glikosida ya. Terus asam tumbuhan ya, asam-asam tumbuhan. Misalnya asam sitrat gitu ya. Terus asam vitamin C atau asam ascorbat ini bisa digunakan air sebagai pelarut ya dalam mengekstraksi. Terus juga bisa menarik ya senyawa zat warna kayak klorofil, seperti klorofil ya, dan garam lainnya. Nah, di sini ada kekurangan dari pelarut air ya. Yang pertama itu adalah media pertumbuhan mikroorganisme. Jadi, air ini adalah media yang sangat disukai oleh mikroorganisme untuk tumbuh. Jadi, biasanya ketika kita melakukan proses ekstraksi gitu ya. Contohnya mungkin di mata kuliah sebelumnya kita sudah pernah pelajari di proses ekstraksi ini ya, dekoks gitu ya. Dekoks, infusa itu kan menggunakan pelarut air ya. Nah, proses ekstraksi dengan menggunakan dekoks ataupun infusa menggunakan air itu bisa bertahan hanya 24 jam ya, hanya 24 jam di suhu ruang. Jadi ketika lebih dari itu dipastikan bahwa si ekstrak yang dihasilkan itu tidak layak untuk dikonsumsi karena dia sudah mengalami enzimatis dan biasanya mikroorganisme tumbuh di ekstrak ini. Nah, yang kedua kekurangannya adalah dapat mengembangkan simplicia. Nah, ini terkait dengan simplicia yang memiliki mucilago. Ya, contohnya apa? Contohnya ada di daun jati Belanda. Terus yang kedua misalnya kita tanaman cincau ya. Tanaman cincau dan jati Belanda ini ya, ketika kita lakukan proses ekstraksi dengan menggunakan air, biasanya dia akan mengembang. Nah, ini yang sangat susah ya kita gunakan ketika menyaring karena tidak akan ada ekstrak yang tersaring ya. Jadi memang inilah kekurangan dari pelarut air. Yang kedua, di sini ada etanol. Ini adalah pelarut yang universal ya. Pelarut universal, kenapa disebut dengan pelarut universal? Dia merupakan pelarut yang cukup
bisa menarik semua senyawa dalam tanaman. Etanol di sini itu kadang kita menggunakan etanol yang tidak murni ya. Biasanya ada etanol 70%, etanol 95%. Ini terkait dengan polaritas ya. Jadi kalau kita mau melarutkan suatu senyawa polar, biasanya kita bisa menggunakan etanolnya yang 50% atau 70%. Tapi kalau kita ingin mengekstraksi senyawa-senyawa non-polar, ya rekomendasinya adalah etanol 96%. Atau mungkin kalau ada 98%, kita pakainya etanol 98%. Nah, di sini adalah kegunaannya ya, bisa menarik senyawa alkaloida, glikosida, bisa menarik damar, minyak atsiri. Minyak atsiri ini non polar ya. Dan ini bisa ditarik dengan menggunakan etanol. Nah, ini keuntungannya, ekstraknya ini lebih spesifik ya senyawanya. Terus menghambat kerja enzim. Kenapa? Karena etanol ini secara tidak langsung adalah bahan pengawet. Karena etanol media yang tidak disukai oleh mikroorganisme. Jadi etanol merupakan rekomendasi untuk ekstrak-ekstrak yang akan digunakan dengan waktu yang lama. Jadi dia menghambat proses kerja enzim dari Simplicia kita. Terus yang ketiga, berfungsi sebagai pengawet. Yang berikutnya adalah kerugian. Nah, di sini adalah kerugian yang kita peroleh dari etanol. Yang pertama itu tidak dapat digunakan untuk mengekstraksi bahan dengan jenis gom, gula, dan albumin. Ya, ini masih agak mirip ya dengan yang tadi ya. Karena dia masih bisa untuk mengembangkan gitu ya. Karena dia masih ada polarnya. Tapi rekomendasinya adalah pakai etanol yang 96. Kalau 96 itu biasanya dia akan lebih baik dibandingkan etanol 70%, karena 70% masih mengandung air sebanyak 30 bagian. Kalau 70% artinya adalah 70 bagian etanol dan 30 bagiannya adalah air. Nah, ini yang menyebabkan dia susah untuk menarik senyawanya, karena dia bisa ya 30% bagiannya itu mengembangkan si gum tadi ya. Nah, di sini ada beberapa ya rekomendasi pelarut. Yang pertama itu ada gliserin, ya, menarik zat aktif yang mengandung zat sama, tanin, gom, dan albumin. Heksana, menarik lemak dan minyak atsiri. Ya, ini senyawa-senyawa yang non polar. Kloroform ini adalah pelarut semipolar, menarik basa alkaloid, damar, minyak lemak, dan minyak atsiri. Ether itu adalah pelarut yang mudah menguap, ya. Terus aseton, menarik berbagai macam lemak, minyak atsiri, dan damar. Ini pengompokan pelarut menurut sifat fisikokimianya, ya. Berdasarkan sifat fisikokimianya, untuk mempermudah dalam membedakan satu pelarut dengan pelarut yang lain, maka pelarut-pelarut dikelompokkan berdasarkan sifat fisikokimianya. Antara lain, yang pertama ya menurut Roskender-Schneider ya, atas dasar polaritas dan selektivitas. Nah, ini ada skala polaritas digunakan untuk menyatakan pelarut keseluruhan ya, dan gabungan dari interaksi pelarut dengan solut. Kalau dia senyawa polar maka digunakan pelarut polar. Kedua, menurut kelarutan Hildebrand ya, parameter paling luas untuk menentukan polaritas solut dan pelarut. Semakin besar volume molar sebuah molekul, maka semakin besar juga pengaruh perubahan polaritas pelarut terhadap kelarutan solut di dalamnya ini. Yang ketiga, menurut sifat solvatokromik ya, dengan membuat korelasi antara koefisien partisi ya, antara gas cair dengan skala solvatokromik yang menggambarkan dipolarisabilitas ya, atau polarisabilitas. Ini aktivitas ikatan hidrogen dan kebebasan. Ini adalah pengelompokan pelarut menurut fungsinya. Ada namanya true solvent ya, melarutkan zat aktif pada proses ekstraksi atau pemurnian dan lain-lain. Ada diluent ya, pelarut yang berfungsi sebagai pengencer ya. Yang ketiga itu adalah latent solvent atau meningkatkan daya larut pada pelarut. Terus media reaksi ya, mempercepat reaksi. Wine remover ya, pelarut yang berfungsi sebagai pembersih. Nah, ini pengelompokan pelarut menurut sifat kepolarannya. Ada polar, semipolar, dan nonpolar.
Nah, kalau polar itu senyawa yang mengandung rumus umum ya ROH, ini golongan alkohol ya. R itu bisa ini alkil atau aril. Contohnya air, etanol, asam asetat gitu ya. Terus semipolar contohnya itu adalah aseton, diklorometan, DMSO dan etil asetat. Ini semipolar ya. Ini sebenarnya kloroform ya itu harusnya masih masuk ke semipolar sih sebenarnya ya. Jadi ether, kloroform ini masih masuk ke daerah semipolar, tapi dibandingkan dengan keempat ini, kloroform ya lebih nonpolar dibandingkan dengan ini. Nah, nonpolar ya biasanya tuh ada ini heksana atau N-heksan ya, biasanya produknya itu N-heksan ya, kloroform dan ether ya. Ini yang biasa dipakai. Nah, ini pemilihan pelarut secara teoretik ya, agar proses ekstraksi bahan alam dari bagian tanaman memperoleh hasil yang memuaskan atau maksimal, maka pemilihan pelarut dan pendugaan kelarutan bahan alam dalam pelarut tersebut sangatlah penting ya. Cara yang dilakukan untuk menduga kelarutan bahan alam dalam berbagai jenis pelarut yaitu memperkirakan kelarutan secara teoretik. Jadi kita literasi dulu, misalnya senyawanya apa, maka kita akan mencari rekomendasi pelarutnya apa, sehingga kita bisa memperoleh ekstrak yang maksimal ya senyawa kimianya nantinya. Memperkirakan kelarutan dengan percobaan di lab. Jadi kita bisa melakukan trial and error gitu ya, coba dulu. Nanti dilihat apakah kadar dari si sampel kita bisa menghasilkan ekstrak yang memiliki kandungan senyawa metabolis sekunder yang tinggi. Terus tahap pemilihan pelarut ya. Prosedur baku dalam memilih pelarut untuk ekstraksi bahan alam dari bagian tumbuhan ada 6 tahapan. Yang pertama itu penentuan sifat-sifat fisikokimia bahan alam yang akan diekstraksi. Terus yang kedua menentukan kondisi operasi ekstraksi ya. Terus menentukan penerapan bahan alam, memperkirakan kelarutan ya. Yang tadi di awal juga disebutkan, melakukan percobaan di laboratorium ya, dan mengevaluasi hasil percobaan. Ini tujuan utama penerapan prosedur baku ini, yaitu untuk memilih pelarut yang sesuai untuk mengekstraksi bahan alam dari matriks bagian tanaman dengan selektivitas yang tinggi dalam waktu yang singkat dan biaya yang murah. Prosedur baku dapat membantu dalam menentukan sifat-sifat bahan alam. Prosedur baku juga dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai struktur molekul bahan alam. Nah, jenis dan kadar pengotor ya itu juga mempengaruhi dari kualitas si pelarut kita. Jadi dalam proses menentukan pelarut yang baik ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita melakukan studi literatur ya, atau studi kajian literasi dulu ya. Kita lihat dulu BM-nya berapa, koefisien partisinya berapa. Jadi dengan demikian kita bisa mencari rekomendasi pelarut yang sesuai dengan bahan alam kita gitu ya. Terus yang kedua, ini dilakukan penentuan rentang suhu ya. Misalnya kita punya ini misal kita punya pelarut yang sama, kita bisa bandingkan gitu ya, bandingkan antara suhu yang normal, suhu ruang, suhu yang sedang dan suhu yang tinggi. Nanti dari hasil ini ya, mana yang lebih baik atau mana yang menghasilkan rendemen ekstrak yang baik atau senyawa kimia nanti ya, senyawa kimia yang tinggi merupakan pelarut yang sesuai ya, pelarut yang sesuai dengan suhu tertentu. Terus yang ketiga yaitu dipertimbangkan adalah rencana penggunaan bahan alam yang akan diekstraksi. Ini terkait dengan si ekstrak yang dihasilkan itu mau dikonsumsi dalam jangka waktu panjang atau dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau dalam jangka waktu panjang, maka kita bisa merekomendasikan pelarutnya adalah etanol. Kenapa? Karena etanol itu mempertahankan kualitas dari ekstrak. Kenapa? Karena ekstrak kita akan terhindar dari pertumbuhan mikroorganisme. Sedangkan kalau kita memilih pelarut air, ini direkomendasikan untuk pemakaian dalam jangka waktu singkat atau insidensial. Contohnya kita mau bikin jamu nih. Nah, jamu itu kan cuma digodok dengan air. Nah, ini adalah proses ekstraksi ya. Jadi kita masukkan simplisia kita kasih air, kita rebus. Nah, ini dikonsumsi di waktu itu saja. Nah, kalau kita
mau meminumnya di hari-hari berikutnya, ini biasanya akan rusak. Jadi memang ini insidensial ya. Terus yang keempat, ini adalah jenis pelarut dengan kelarutan tertinggi. Atau ini juga bisa terkait dengan ya pelarut polar dan non polar ya. Jadi kalau dia tertariknya di polar, maka ya kita pakai pelarut polar. Sehingga nanti kelarutannya sangat tinggi di polar ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, yang kelima adalah percobaan ekstraksi yang singkat dan mudah untuk mengetahui ekstraksi yang selektif dan pelarut yang diuji. Nah, ini kalau kita mau mencari pelarut, alangkah baiknya itu kita menggunakan pelarut yang sangat singkat. Ya, kalau misalnya kita menggunakan pelarut proses ekstraksinya terlalu lama, itu juga tidak sangat baik ya untuk pelarut. Jadi kita cari pelarut yang selektif dan waktunya juga singkat. Terus yang terakhir adalah ini melakukan proses ini ya perbandingan rendemen. Jadi kita punya tadi pelarutnya dengan jenis yang sama, misalnya etanol 70%, etanol 50%, etanol 98%. Nah, nanti dilihat rendemen yang mana yang menghasilkan hasil yang baik, atau bisa juga bukan etanolnya ya, tapi kita bandingkan antara etanol, air, N-heksan. Nanti dia menghasilkan rendemen ekstrak yang banyak dan juga kandungan senyawa kimia yang tinggi. Nah, itu bisa kita gunakan untuk melihat ini ya kualitas dari pelarut terhadap hasil rendemen ataupun hasil kandungan kimianya. Jadi memang sangat penting sekali. Nah, ini ada beberapa tahapan yang bisa kita gunakan dalam memilih pelarut yang sesuai tadi. Jadi itu adalah beberapa tahapan dalam memilih pelarut yang sesuai dalam proses ekstraksi kita. Gitu ya. Nanti kita akan belajar metode-metode ekstraksi, di mana metode ekstraksi ini dipengaruhi oleh jenis pelarut. Jadi dalam menggunakan metode ekstraksi itu ada erat kaitannya dengan pemilihan pelarut. Jadi jenis pelarut tertentu itu idealnya menggunakan metode ekstraksi apa, itu ada kaitannya. Dengan demikian, dengan materi ini kita lebih tahu lagi pelarut yang kita pilih itu akan membantu proses ekstraksi kita atau tidak. Jangan sampai kita memilih pelarut dan akhirnya bukan memberikan hasil yang maksimal, malah memberikan hasil yang tidak baik. Nah, itu saja dari saya ya materinya, semoga bisa dipahami dan terima kasih.